Selamat sore semuanya. Sore. Kali Gak ini usah dijawab. kita akan mempresentasikan hasil dari aplikasi mobile kita yang telah kita buat, yang dimana seperti di layar ialah tampilan awal, yaitu ialah tampilan akbar, yang dimana di bagian atas terdapat nama dari aplikasi kita, dan juga ialah ada floating action button yang digunakan untuk menambahkan resep baru. Nah, pada bagian form input kita juga bisa menambahkan resep baru. Kita contohkan, terdapat bisa mengambil gambar dari file lokal kita, kemudian kita bisa menamakan namanya bubur. Kita bisa buat deskripsi, bahan-bahan, kita bisa buatkan ayam, nasi, kecap, dan sambal. Langkah-langkahnya: masukkan nasi, masukkan ayam, dan lain-lain. Oke, kategorinya ialah kategori sarapan, yang dimana bisa cepat saji. Lalu kita simpan dan akan menambah resep baru di bagian halaman resep. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya ialah pada bagian resep unggulan, yang dimana di sini menampilkan resep unggulan seperti nasi goreng dan juga roti telur ya. Tips banner ya, ini disebut namanya banner. Kemudian jadwal hari ini berada di tengah ialah sebuah card, yang dimana ketika kita akan mengklik tambah ke jadwal, maka akan muncul di jadwal hari ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eni Risni. Ada di halaman daftar resep atau recipe list screen. Ini terdapat fitur-fitur, kategori dan filter, tampilan daftar, dan divider. Kategori dan filter, di bagian atas ada tab bar dengan kategori sarapan, siang, malam, dan dessert. Tepat di bawahnya terdapat deretan choice chip untuk memfilter resep berdasarkan preferensi seperti vegetarian atau cepat saji. Di bagian tampilan daftar, setiap resep ditampilkan dalam bentuk card dengan gambar kecil di sebelah kiri, nama resep, kategori, dan rating bintang. Daftar ini bisa digulir ke bawah untuk melihat semua resep. Dan selanjutnya yang ketiga itu divider. Divider atau garis tipis memisahkan setiap item agar daftar terlihat rapi dan mudah dibaca. Lalu ada bagian tampilan konten. Begitu memilih sebuah resep, layar detail terbuka dengan gambar besar resep di bagian atas. Di bawahnya ada deskripsi singkat, daftar bahan, dan langkah interaksinya, yaitu pan sebagai favorit dan tambah ke jadwal tersebut.
bawah deskripsi. Kedua, slider memungkinkan Anda menjumlah porsi dari 1 hingga 10. Setiap langkah memasak dilengkapi agar bisa ditandai selesai. Ikon memiliki tooltip yang memberi informasi tambahan saat disentuh. Di bagian bawah, sebuah web view menampilkan video tutorial resep dari URL yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan akan dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kita kepada petugas yang presentasi, dipersilakan. Baik, kemudian ada halaman detail resep, di mana pada halaman ini tampilannya akan menampilkan sebuah detail layar terbuka dengan gambar besar resep di bagian atasnya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat deskripsi singkat tentang daftar bahan dan langkah-langkah memasak. Interaksinya seperti tombol simpan sebagai favorit dan atau tambah ke jadwal tersedia di bawah deskripsi. Slider memungkinkan untuk menyesuaikan jumlah porsi dari 1 hingga 10. Setiap langkah memasak dilengkapi switch agar bisa ditandai dengan selesai. Icon memiliki tooltip yang memberi informasi tambahan saat disentuh. Kemudian di bagian bawahnya terdapat sebuah web view untuk menampilkan sebuah video tutorial resep dari URL yang relevan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kepada Rizky, saya dilanjutkan. menjelaskan di bagian halaman perencanaan makanan atau bisa dibilang meal planner screen. Paling ujung. Yang pertama itu ada planner. Oke. Oke, yang pertama itu ada pemilihan tanggal. Jadi kita bisa lihat di bagian atasnya akan menampilkan date speaker untuk memilih tanggal jadwalnya. Nah, berikutnya ada pengaturan waktu, dan saat kita menambahkan resep di dalam jadwal, Anda bisa memilih jam makan yang menggunakan time picker. Ketiga, ada tampilan jadwal. Nah, jadwal harian ditampilkan dalam bentuk dalam card berisi list title. Nah, dengan dalam bentuk gambar, seperti nama dalam gambarnya, nama resep, kategori, atau waktu makan. Yang terakhir, yang keempat, ada checkbox. Di setiap item memiliki checkbox untuk menandai apakah makanan sudah disiapkan atau bahannya sudah dibeli. Baik, segitu dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk teman kita ialah Azan. Kepada Azan, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan fitur lain-lain dari aplikasi. Yang pertama ada ketika pengguna ingin menghapus resep, aplikasi akan menampilkan dialog konfirmasi untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Yang kedua ada snackbar muncul di bagian bawah layar untuk memberitahu bahwa resep berhasil disimpan. Yang ketiga ada banner di halaman utama menampilkan tips memasak harian. Dan selanjutnya ada navigasi di bagian bawah aplikasi. Bottom navigation bar memudahkan berpindah antar halaman, beranda, daftar resep, dan perencana makanan. Selanjutnya akan saya
Lanjutkan di moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk aplikasi pembuatan website kami, aplikasi resep sederhana. Sekian, apabila ada perkataan yang mengacaukan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih untuk semuanya.